Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang di Gapura Lorong Rahasia yang berisi kisah-kisah penuh kejutan, menakutkan, mendebarkan, dan diharapkan detak jantung Anda terpacu setelah mendengar kisah-kisahnya. Karena lorong rahasia ini lorong horor. Untuk kali ini, lorong horor akan mengisahkan sebuah cerita berjudul Di Sana Mayatku. Sebelum Anda mendengar kisah yang semoga membuat Anda merinding ini, jangan lupa menekan like, menyertakan komen, dan juga menekan tombol subscribe channel Lorong Horor. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Ferdi memarkir sepeda motornya dan mematikan mesinnya. Ia melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Pukul 8 malam kurang 11 menit. Ferdi melepas helm dan turun dari sadel motornya, lalu berjalan ke arah Guntur dan Joko, dua rekan kerja ojolnya yang sejenak beristirahat di tempat biasa mereka mangkal. Ia tersenyum ke arah dua rekannya itu. Namun, belum juga Ferdi berujar, ponsel di saku jaketnya berbunyi. Ferdi menghentikan langkah, buru-buru mengambil ponselnya. Bibirnya langsung membentuk seulas senyum sumringah setelah sejenak membaca. Joko berdecak sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ia berujar menanggapi senyum sumringah Ferdi. Suaranya terdengar sedikit iri. "Dapat lagi, Fer?" Ferdi berlagak dengan mengangkat kedua bahunya dan berujar, "Ya, namanya juga rezeki. Kalau sudah waktunya, nggak perlu dikejar. Datang sendiri." Joko kembali menyaut, "Sejak selepas maghrib, kamu itu kayak setrikaan aja. Bolak-balik, terus saja dapat penumpang," kata Joko lagi sambil melirik ke arah Guntur. "Bener kan, Tur?" Guntur tidak menjawab, hanya perlahan menganggukkan kepala. "Oke, aku meluncur dulu," kata Ferdi tanpa menanggapi ucapan Joko. Ia berbalik kembali mengarah ke sepeda motornya. "Hati-hati, Fer," kata Guntur mengingatkan. Sambil berjalan, Ferdi mengacungkan jempolnya ke atas dan menjawab tegas, "Siap." Ferdi kembali menaiki sepeda motornya, mengenakan helm, menghidupkan mesin, dan menarik gas. Sepeda motor pun segera melesat ke arah barat, diiringi pandangan Guntur, sementara Joko malah terlihat asik menikmati sebatang rokoknya dengan pandangan mengarah ke depan. Dari kejauhan, Ferdi melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan di depan pos ronda. Lokasi tempat penjemputan calon penumpangnya itu terlihat sepi. Agak aneh dan mengherankan sebenarnya. Dalam benak Ferdi, pemesannya memintanya menjemput di tempat itu. Apalagi ia seorang perempuan yang terlihat menggendong bayinya. Pada malam hari pula. Tapi Ferdi buru-buru menepis pikiran herannya. Baginya, penumpang adalah raja yang bebas minta dijemput dimanapun juga, dan dompetnya akan tambah gendut terisi dengan uang bayaran. Lagi pula, calon penumpangnya itu juga nampak biasa-biasa saja. Calon penumpang Ferdi itu mengenakan baju gamis berwarna hijau toska yang sama warnanya dengan jilbab yang ia kenakan. Sangat serasi. Sekilas Ferdi melihat wajah perempuan itu nampak cantik,
meski terlihat pucat, sangat pucat malah. Bahkan hampir mirip dengan warna putih pada masker penutup hidung dan mulut yang dikenakannya. Sorot matanya sayu dan dingin, seperti telah menghilang semangat hidupnya. Itu yang sedikit membuat bulu-bulu kuduk Ferdi berdiri meremang. Ferdi sejenak melihat ponselnya dan sedikit gugup ketika menyapa. Maaf dengan Ibu Farhapsari. Perempuan itu menganggukkan kepala, tidak menjawab pertanyaan Ferdi. Ia lalu merapikan selendangnya dan menutup bayinya dengan kain selimut tambahan. Tubuh bayi itu tertutup rapat selimut. Bahkan wajahnya pun tak sempat dilihat Ferdi. "Silahkan naik, Bu," pinta Ferdi. Tanpa menyaut, perempuan itu lalu menaiki motor di bagian belakang. Ferdi sedikit lebih maju posisi duduknya untuk memberi sedikit tambahan ruang duduk untuk penumpangnya yang membawa bayi itu. Keheranan Ferdi bertambah meninggi melihat sikap penumpangnya. Namun, ia kembali bertanya, "Lokasi pengantaran sesuai aplikasi, Bu?" "Ya," pelan suara perempuan itu, seakan berbisik. Ferdi tak lagi bertanya. Ia segera menarik gas dan motornya melaju, tak terlalu kencang, tetap mengarah ke arah barat. Sepanjang perjalanan, perempuan penumpang itu hanya terdiam mematung. Mulutnya seperti rapat terkunci. Ferdi jadi kehilangan selera untuk mengobrol. Titik lokasi pengantaran sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 km jaraknya. Dengan kecepatan sedang, antara 40-50 km per jam, kurang dari 10 menit kemudian, Ferdi telah sampai di tempat tujuan. Seketika Ferdi menginjak rem dan motornya berhenti, perempuan penumpangnya turun. Tanpa bicara, ia menyodorkan selembar uang ratusan ribu ke arah Ferdi. Ferdi melihat ponselnya. Bayaran yang ia terima 14.000. Ia lalu sigap mengambil dompetnya untuk memberikan uang pengembalian. Ia baru mengambil selembar uang 50 ribuan, namun perempuan itu berjalan begitu saja meninggalkan Ferdi. Ferdi terkejut, mencoba mengingatkan, Bu, ini kembaliannya, 86.000, Bu." Tapi perempuan itu seakan tidak menggubris ucapan Ferdi. Ia terus berjalan perlahan-lahan menuju rumah kecil yang berdiri sekitar 5 meter dari jalan raya. Ferdi yang sempat bingung dan heran segera mengambil 86.000 dari dalam dompetnya, lalu turun dari sepeda motornya. Dengan langkah kaki lebar-lebar, ia berusaha mengejar untuk memberikan uang pengembaliannya. Meski terlihat berjalan pelan-pelan, tapi perempuan penggendong bayi itu telah tiba di depan rumahnya, sementara Ferdi masih berusaha menyusulnya. Perempuan itu membuka pintu dan memasuki rumahnya. Ferdi tiba beberapa detik kemudian. Ferdi mendekati rumah. Sejenak kemudian ia terkejut bukan alang kepalang. Rumah kecil itu tiba-tiba berubah menjadi pohon besar yang menyeramkan. Tubuh Ferdi seketika itu bergetar hebat. Jantungnya berdegup sangat kencang. Kedua matanya melotot besar-besar. Ia ingin segera berlari meninggalkan tempat itu, tetapi kedua kakinya seperti terpaku kuat-kuat pada tanah yang dipijaknya. Mulutnya terbuka lebar, melongo, kaku hingga membuatnya tak bisa berteriak. Ferdi seperti kehilangan kesadaran untuk beberapa saat. Hingga sejenak setelah kesadarannya pulih, Ferdi jatuh terjengkang ke belakang. Bergegas ia bangkit dan berlari secepat yang ia bisa berbuat seraya berteriak keras-keras, "Setan! Setan!"
Ferdi melajukan sepeda motornya dengan gas penuh, melesat seperti anak panah, diiringi teriakannya yang berulang-ulang, "Setan! Setan!" Di perempatan jalan pun, Ferdi tak berusaha mengerem laju motornya. Supir mobil yang melaju dari arah utara harus sigap membanting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan hingga hampir menyerempet trotoar jalan. Ia melonggan kepala, marah dan berteriak keras-keras sambil mengacungkan kepalan tangannya. "Elu yang setan!" Ferdi terus melajukan sepeda motornya dan baru mengerem dengan mendadak ketika tiba di tempat ia biasa mangkal. Decit rem yang keras mengagetkan Guntur. Ferdi yang sangat takut dan gugup langsung turun dari sepeda motornya dan bergegas mendatangi Guntur. "Ada apa, Fer?" Guntur bertanya penuh keheranan. Setan, Tur, setan," jawab Ferdi. Ia nampak masih sangat ketakutan. Tubuhnya menggigil seperti terkena demam. Guntur memegangi dua bahu Ferdi, mencoba menenangkan sahabat baiknya itu. Bagi Guntur, Ferdi tak ubahnya saudara kandungnya. Di kota asal mereka, keduanya telah bersahabat sejak SD dan SMP. Dan hanya Ferdi yang tahu kalau Guntur hanya kerja sambilan sebagai driver ojol karena pekerjaan aslinya adalah anggota polisi, satuan reserse dan kriminal. "Tenang, Fer, tenang," ujar Guntur. "Tarik napasmu dalam-dalam, tarik dari hidung dan keluarkan lewat mulut." Ferdi menurut. Meski masih terlihat gugup dan takut, ia mencoba melakukan apa yang diucapkan Guntur. Beberapa kali ia lakukan dan hasilnya ternyata cukup membantu. Ia masih nampak terlihat cemas dan takut dengan kadar yang jauh menurun. Guntur menepuk lengan Ferdi setelah Ferdi terlihat sedikit lebih rileks. "Nah, sekarang ceritakan apa yang terjadi denganmu." Sambil sesekali menarik nafas, Ferdi bercerita. Meski singkat, namun cukup detail. Ia ceritakan dari ketika menjemput penumpangnya, lalu mengantarkannya sesuai alamat pada aplikasinya, dan berubahnya rumah kecil menjadi pohon besar menyeramkan, termasuk juga nama penumpangnya itu. Guntur nampak terkejut. Kedua alisnya menaik. Tanyanya, "Penumpangmu tadi bernama Farah Hapsari?" "Iya," jawab Ferdi. Ia lalu menyodorkan ponselnya. "Kau bisa membacanya sendiri." Tetapi Guntur tidak menemukan nama pemesan maupun transaksi di ponsel Ferdi atas nama Farah Hapsari. Ferdi bingung dan panik. Ia mengambil dompet dan membukanya. Bayaran yang ia terima dari Farah Hapsari bukan lagi selembar uang ratusan ribu ternyata, melainkan selembar daun kering. Ferdi menepuk dahinya sendiri. "Astaga, benar-benar apes aku tadi. Jadi permainan setan perempuan." Sementara Guntur terlihat terdiam, nampak tanpa menghiraukan ucapan Ferdi terakhir. Ia seperti memikirkan sesuatu. Sejenak kemudian ia menjentikan jari tengah dan jempolnya, lalu berkata pada Ferdi, "Sekarang kita ke kantorku, Fer." Ferdi tercengang. "Apa? Ke kantormu? Kau ingin menangkap dan memenjarakanku karena kau anggap aku mengarang cerita yang bukan-bukan?" "Jangan berpikir yang bukan-bukan, Fer," tugas Guntur sambil memeluk dan menepuk-nepuk bahu Ferdi serta mengajaknya meninggalkan tempat biasa mereka mangkal itu. "Kita hanya ngopi-ngopi di ruang kerjaku, biar semakin hilang rasa takutmu itu." Jam 10 malam lebih 27 menit. Ferdi telah tenang. Perutnya juga telah terisi cukup penuh setelah sepiring nasi goreng tandas disantapnya. Segelas besar kopi juga habis diminumnya. Hanya menyisakan gundukan ampas di dasar gelas terletak di atas meja. Sementara di dekat gelas kopi terlihat foto seorang perempuan mengenakan gamis dan jilbab berwarna
hijau toska. Ketika Guntur tadi memperlihatkan foto itu kepada Ferdi, beberapa saat setelah mereka tiba di ruang kerja Guntur, Ferdi langsung bisa mengenalinya. Itu hantu perempuan yang mengaku bernama Farhapsari yang telah mempermainkanku, Tur. Guntur hanya tersenyum mendengar kerutuan kesal Ferdi. Katanya, "Sudahlah, jangan kesal begitu. Habiskan saja rokokmu itu. Aku masih punya stok banyak. Cukup bisa membuat bibirmu doer." Ferdi tidak menanggapi gurauan Guntur. Ia masih terlihat kesal. Sejenak kemudian ia menatap jam dinding, lalu bertanya pada Guntur, "Sampai kapan aku di sini, Tur?" "Sabar sebentar, Fer. Kita tunggu seorang tamu. Ia dari luar kota dan dalam perjalanan ke sini." "Tamu? Siapa tamu itu, Tur?" "Nanti kamu juga akan tahu siapa dia." Guntur tersenyum simpul. "Yang jelas, tamu itu bukan Farhapsari, Fer." Ferdi tidak menanggapi gurauan Guntur. Ia seperti kehilangan selera untuk bercanda. Ia juga tidak berusaha mengejar dengan pertanyaannya lagi. Ia cukup tahu, Guntur tentu tidak akan mengungkapkan hal-hal rahasia yang sedang ditanganinya. Ferdi lebih memilih untuk menghabiskan rokoknya, menekan bara api pada dasar asbak hingga asapnya lenyap. Ia menyatukan kedua tangannya hingga jari-jarinya bertemu di belakang leher, sementara pandangannya menatap dinding. "Kalau kau mengantuk, tidur saja di sofa itu, Fer," kata Guntur. Ferdi hanya perlahan menganggukkan kepala. Jam 9 pagi lewat 13 menit. Dua polisi dengan dibantu dua penggali kubur tengah menggali tanah di dekat pohon besar yang semalam sempat dilihat Ferdi seperti rumah kecil. Sekitar setengah jam mereka bekerja keras hingga akhirnya usaha mereka berhasil. Sesosok mayat perempuan dalam kondisi telah rusak yang masih mengenakan gamis dan jilbab berwarna hijau toska terpendam di tempat itu. Tamu yang disebutkan Guntur semalam pada Ferdi adalah suami Farhapsari. Terlihat hanya bisa tertunduk lesu. Ia yang semula melaporkan kepergian istrinya tanpa sepengetahuannya, sulit lagi menutupi kebohongannya. Ia tak lagi bisa mengelak dan akhirnya mengakui dirinya lah yang membuat istrinya kehilangan nyawa. Guntur mengucapkan terima kasih atas bantuan Ferdi hingga kasus hilangnya Farhapsari terbongkar. Sementara Ferdi nampak mengangguk-anggukan kepala. Ia kini menyadari semalam Farhapsari tidak menipunya, melainkan menunjukkan kepadanya di mana mayatnya berada. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Allahumma amin. Salam horor, salam lorong.